Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini First Alo Boy lagi. Oh, betul-betul ya, agak lain. First Alo Boy ini bilang kalau rakus jabatan. Dia menyindir Pak Jokowi itu pasti rakus jabatan ya kan ya. Ya, rakus jabatan, dinasti, anak konstitusi, tahap aja ya, kata-kata baru dan netizen yang membenci ya. Kita lihat langsung speech sama netizen. Presiden yang rakus jabatan. Orang celaka begini tidak bisa memimpin bangsa ini. Gak capek-capek kau demo tuh nakku. Iya. Capek-capek kau demo. Dari awal demo sampai demo buruh pun kau ikut. Iya betul. Kerja kau tak ada satu, tak ada lain. Cuman Pak Jokowi terus kau salahkan. Pemimpin yang rakus. Pemimpin yang rakus. Betul. Rakusnya di mana coba? Kalau rakus itu Pak Jokowi itu mau minta presiden seumur hidup. Banyak. Itu pun kalau 80% seandainya ya. Pak Jokowi mau jadi presiden seumur hidup, banyak juga rakyat Indonesia yang setuju. Kalaupun misalnya Pak Presiden Pak Jokowi kamu bilang rakus, ya rakus kekuasaan. Betul. Kalau seandainya rakyat Indonesia tidak mau memilih anaknya, nggak akan jadi juga anaknya. Iya, betul. Dan kalau seandainya Allah Rakusnya tidak dari mana ya, kan? mentakdirkan Rakyat mana anaknya menjadi wakil presiden, tak jadi juga dia. Jadi rakusnya dari mana? Katanya sekolah hukum. Kan sekolah hukum kan? Engkau sekolah hukum mau ngalahkan Hotman Paris. Tapi otaknya kosong. Gimana mengalahkan Hotman Paris? Kayak gini mau jadi pemimpin besok. Kerjanya sih Iya. menyalahkan orang aja, berbenah diri. Kau nak belajar, kau sekolah, kau bebek napa? Ya kasihan kau nengok mak kau di kampung, nengok kau tuh asik demo aja. Sedih lah seorang tua kau. Ya. Apa sih yang kau dapat? Coba, apa yang kau dapat? Kau demo teriak-teriak, urat saraf kau, urat leher kau ambek keluar. Apa yang kau dapat? Yang kau dapat itu kebencian. Harusnya kau tuh Betul. coba berubah mindset kau itu. Coba pindah haluan kau berteman dengan orang-orang yang pemikirannya baik. Pasti kau jadi baik. Enak ya, berubahlah kau. Gak usah kau ikut-ikutkan itu. Makin lama makin rusak kau. Kasihan masa depan kau nggak ada nanti. Siapa yang mau milih? Kalau kau mencalonkan jadi apapun, ya, kota dewan kah, wali kota kah, gubernur kah, presiden kah, kalau kayak kau gitu, rekam jejaknya udah terekam, mana mungkin orang milih kau nanti. Jadi kau rubah. Jadi besok kalau kau mau jadi pemimpin di negeri ini, kau udah berubah, orang ada kemungkinan mau milihnya. Kalau kayak gini, siapa yang mau milih? Buka rekam jejak, kayak gini ya, nongol tiap hari, demo. Masih nak menggulingkan Pak Jokowi, masih nak melengsarkan Pak Jokowi. Gede kan. Oktober udah selesai masa jabatan Pak Jokowi, kenapa baru sekarang mau dilengsarkan? Ya hampir 10 tahun, kemana aja kau? Tidur. Lagian kau bercampur sama orang baik-baik. Dengar ya nak, ini nasihat dari mama nih, ya. Pilihlah teman yang baik. Kalau kau kurang baik, kalau kau berteman yang baik sama yang baik, kau akan menjadi baik. Tapi kalau kau berteman dengan orang yang tak betul, kau betul sekalipun kau jadi tak betul. Percayalah. Jadi pandai-pandailah mencari teman. Begitu kan, mulut kau tuh kau pergunakan dengan kata-kata yang baik. Anak muda harusnya punya pemikiran, wawasan yang luas, bukan cuma mengkritik pemerintah, bukan cuma mau menjatuhkan presiden. Harusnya berpikir gimana nih Indonesia mau dibuat maju ke depan. Usia kalian inilah zaman dah canggih nak. Mana ada lagi sekarang orang-orang anak-anak. Coba kau cek dulu all over the world, ada nggak anak-anak demo menjatuhkan pemimpin? Nggak ada. Orang tuh sibuk memperbaiki diri supaya bisa jadi pemimpin yang baik ke depannya. Zaman dah canggih nakku.
Tak payah lagi kau mau pergi London, mau ini, mau nengok London kau kan, kota London itu, kau tak payah pergi London, kau duduk aja rumah, kau buka tuh internet, all over the world kau udah bisa ini. Ayo, saya selalu berpesan sama anak-anak muda sekarang ya, bersihkan nih, hatimu bersihkan, jadi pemikiranmu bersih juga. Ini kau gatal kuping gue setiap kali menengok kau ini bercakap. Anak muda kok kerjanya kok cuman mau lengserkan Pak Jokowi, lengserkan Pak Jokowi. Aduh nakku, sekolah kau balik ya. Dia bikin malu mak kau. Sekolah kau balik, sekolah kau baik-baik, biar bisa kau kalahkan Hotman Paris. Sekolah kau baik-baik ya. Tapi yang paling penting belajar dulu kau budi bahasa, etika sama orang tua. Ini kau, ayo korlap nih korlap. Korlap kau untuk keburukan. Korlap untuk kebaikan lah. Ajak tuh anak-anak muda kumpul-kumpul ya, woi kayak mana ceritanya nih kita majukan Indonesia ini dengan cara apa? Pertama dengan cara kau rubah etika kau, sopan santun kau dulu. Belajar yang tinggi-tinggi, belajarlah semanang kau mampu. Baru mantap, itu baru anak muda namanya. Kalau anakku macam kau gini, sibuk demo-demo. Satu hari satu malam ku tatar. Kan bolak-balik buka aja, kopi lo dulu lah. Ngopi kita dulu nak. Biar agak gimana gitu otaknya kan. Ya, udah cukup lah itu ya. Berteman kau yang baik. Ya jadi baik kau, sebenarnya kau baik. Tapi kau bercampur dengan orang-orang tak baik. Ya, kita semua ini sebenarnya baik, tergantung lingkungan kita. Nah ya, oke? Siapa nama kau? Alor Boy. Nah, Alor Boy lah, suka hati kau lah. Yang penting pesan-pesan saya nih, ya sudahi semuanya. Coba belajar memperbaiki diri. Sekolah kau tinggi-tinggi, biar bisa kau kalahkan Hotman Paris. Saya dukung. Ya, jangan kau malukan orang tua kau. Pasti bangga sama orang tua, itu baru anak. Assalamualaikum izin setek bung. Wah, mulutnya kamu ngomong bung kok kayak babi kamu. Orang mana kamu bro? Ngomong seenaknya. Pak Kapolri tolong tangkap orang ini biar tidak bikin gaduh di Indonesia ini. Kamu ngata-ngatain Pak Presiden, kamu ke negara ini, ke Indonesia ini, NKRI ini sudah ngasih apa kamu tolol? Ngata-ngatain Pak Jokowi mimpin Indonesia ini 10 tahun sudah. Nih, dunia juga mengakui goblok tolol kamu itu. Bibir kayak bibirnya babi ya kamu ini sudah. Orang mana kamu aslinya bodoh? Tolong Pak Kapolri tangkap orang ini. Biar tidak banyak mulut, biar merasakan hidup di penjara gitu loh. Salam hormat Pak Kapolri. Ini orang datangnya dari mana? Kayak yang punya negara aja. Sok-sokan. Nah ini ada yang menarik demo kemarin ini. Pas mereka barisan sakit hati juga turun ikut demo. Apapun masalahnya dia memang selalu ada dan ikut nimbrung sana sini, ikut demo dompleng sana sini. Pas mereka mau orasi, disetelin, malah ada yang dari belakang setelin itu tarling. Lucu banget, malah yang demo jadi nggak jadi, yang orasi nggak jadi, gagal orasi. Itu baru tarling. Lantar kalau udah besok lagi ada demo versi koplo. Lagi gitu mulai disetelin musik koplo malah pada joget. Dangdutan. Ampun lah mau dewe kalau katamu. Aduh, First Alor Boy, saya ada berpikir tentangku bilang bahwa Presiden Jokowi dia rakus jabatan, terus orang seperti Presiden Jokowi dia tidak bisa memimpin bangsa ini terus 10 tahun dia memimpin bangsa ini nih. Aku tidak pikir itu. Setelah Bapak Jokowi dia turun dari jabatan baru
Kok ada demo dia, kok lucu sampai. Coba aku berpikir yang baik kan. Jangan kok terlalu cari sensasi. Kok udah lucu. Kurang ajar emang ini yang nyetel musiknya. Itu dong backsoundnya lagu yang meningkatkan rasa nasionalisme gitu, Maju Tak Gentar, Indonesia Jaya, atau paling itunya Nasi Daria gitu. Jangan Tarling, kan bingung dia jadinya, lagi mau orasi malah disetelin Tarling, kan dia jadinya mau joget. Aduh, orang ini ya sudah keterlaluan ya. Kayaknya orang ini semakin menjadi-jadi deh ini, ya. Ini kalau sampai dibiarkan terus dia begini, ini dia akan semakin merajalela orang ini, meresahkan ini, ya. Ini harus ditangkap orang ini, segera diproses dia, ya. Supaya jangan lagi mulutnya tuh yang keluar sana keluar sini, menghina sana menghina sini, ya. Dia mulutnya kesana kemari, nggak tahu sendiri dia itu prestasinya apa, ya. Dan dia juga apa sih yang dia lakukan yang dia perbuat untuk negara ini? Hanya bisanya ngomong bacotnya doang. Lama-lama orang ini keterlaluan ya. Ini kalau dibiarkan terus dia begini, dia akan semakin merajalela, ini semakin meresahkan orang ini. Segera tangkap, seret aja orang ini, ya. Keterlaluan banget loh mulutnya ini ya. Kayak itu dia ya, videonya ya. Wah, keren sekali netizen. Netizen mesti sekali menasihati, ngasih saran. Wah, udahlah First Boy yang katanya sekolah hukum dan mengalahkan Hotman Paris. Mungkin awalnya kiranya dia dengan melakukan seperti ini dia bisa menonjolkan kalau dia tegas gagah gitu ya. Tegas gagah boleh, tapi lihat dulu apa yang diomongkan itu benar atau tidak. Oh, itu sekian video dari saya.